Ma hukmul jima'i fi nahari Ramadhan dzakiran aw nasiyan wa mal ladzi yalzamuhu. Apa hukum bersenggama dengan istrinya fi nahari Ramadhan dzakiran aw nasiyan? Hukum orang bersenggama, bersetubuh dengan istrinya. Dengan istrinya nih ya, nggak boleh bini orang lain, nggak boleh. Bukan bulan puasa juga bini orang lain nggak boleh. Wa mal ladzi yalzamuhu, dan apa yang mewajibkan dia kalau udah berbuat begitu ketelepasan sama bininya, apa konsekuensinya? Jawabannya, al-jima'u fi nahari ramadhana ka ghairihi minal muftirat. Sebagaimana kita ketahui, jima itu di siang hari bulan Ramadan ka ghairihi minal muftirat, seperti perkara-perkara yang lain daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa seperti makan, minum dan lain-lain. Jadi jima termasuk daripada perkara yang membatalkan puasa. 1. In kanal insanu yubahu lahul fitr. Apabila seseorang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, falaisa alaihi fi dzalika ba'sun. Maka yang demikian itu atas orang tersebut tidak ada konsekuensinya apa-apa. Artinya ketika orang dalam keadaan safar misalkan, berarti kan dia boleh tuh enggak puasa. Terus dia jima, misalkan dalam keadaan dia safar, dia puasa atau nggak puasa, dia jima, nggak ada konsekuensinya di situ. Di bawahnya sawaun kana shaiman am muftiron. Karena kenapa, dia dari awalnya aja udah boleh nggak puasa, tapi dia mau puasa juga, udah puasa, di tengah-tengah kagak tahan sama bininya, dimain sama bininya. Gimana tuh? Nggak kenapa-napa di situ. Akan tetapi di sini lanjutannya, lakin yajibu alaihi qada dzalikal yaum. Tapi dia mesti wajib bayar qada. Di situ batal puasanya, bayar qada. Maksudnya falaisa alaihi dzalika ba'sun, artinya dia nggak kena bayar kafarat. Wa amma idza kana mimman yalzamuhu shaum, akan tetapi apabila seseorang itu diwajibkan berpuasa, misalkan dalam keadaan dia nggak musafir, nggak sakit, artinya dalam uzur syar'i, dia nggak punya uzur syar'i untuk meninggalkan puasa, dia masih tetap punya kewajiban. Fa innahu in kana nasiyan, kalau dia melakukan persetubuhan dengan istrinya dalam keadaan lupa, au jahilan, atau dia nggak tahu hukumnya kalau misalkan bersetubuh nggak boleh, fala syai'a alaihi aidan, maka hukumnya nggak kenapa-napa juga. Li'anna jima'a shaim idza nasiya aw kana jahilan la yafsudu shaumuhu. Karena orang yang berpuasa, jika dia melakukan persetubuhan dengan istrinya dalam keadaan lupa atau dalam keadaan dia nggak mengetahui hukumnya, la yafsudu shaumuhu, nggak membatalkan puasanya. Karena dalam keadaan lupa, dalam keadaan jahil, nggak tahu hukum. Nah, yang selanjutnya, nah ini dia nih, wa in kana dzakiron, apabila dia tidak dalam keadaan lupa, aliman, dia tahu hukumnya, ya tarattab, di sini tarattab ala dzalika khamsata umur, dia mesti menanggung konsekuensi yang 5. Apa? Yang pertama al-ismu, dia tahu hukumnya, diingat, dapat yang pertama ismu, dosa. Wa fasadus shaum lidzalikal yaum, batal puasanya, udah dosa, puasanya batal. Yang ketiga luzumul imsak, dia mesti menahan, artinya ketika dia melakukan persetubuhan di siang hari, dia tetap nggak boleh makan sampai maghrib, artinya luzumul imsak, sama seperti orang yang berpuasa. Wa luzumul qada, dia mesti bayar juga qada, udah mesti yang pertama luzumul imsak, mesti dia menahan sampai maghrib, bayar qada juga, puasanya batal juga, dapat dosa juga. Yang terakhir kafaroh, dapat mesti bayar kafaroh juga. 5, dosa, puasanya batal, dia mesti menahan sampai maghrib, nggak boleh makan. Luzumul qada, mesti bayar qada, ganti puasanya di bulan yang lain, dan juga dia harus membayar kafaroh. Wal kafaroh itqu raqabah. Yang pertama nih urutannya ketika dia mau bayar kafaroh, pertama urutannya itqu raqabah. Ini mungkin agak susah dah, zaman sekarang hampir nggak ada perbudakan, jadi kalau membebaskan budak hampir susah, hampir sulit dah dalam
permasalahan yang pertama ini, dalam urutan yang pertama ini. Fa illam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Kalau dia nggak sanggup juga bayar membebaskan budak, nggak ada budak misalkan sekarang nggak ada, fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Dia mesti bayar kafarat dengan cara berpuasa 2 bulan berturut-turut. Itu 2 bulan berturut-turut tidak termasuk qada yang dia mesti bayar tadi. Kan ketika dia berpuasa lalu melakukan hal senggama di siang hari bersetubuh, dia mesti bayar qada. Nah 2 bulan puasa ini nggak termasuk qada yang mesti dibayar. Dan juga harus mutatabi'ain, harus berturut-turut. Misalkan dia puasa baru sebulan setengah, dia nggak kuat nih, besoknya dimakan nggak kuat, ulang lagi dari 1 lagi, harus berturut-turut. Syahraini mutatabi'ain, nggak boleh terputus. Kalau nggak sanggup juga, fa illam yastati' fa it'amu sittina miskinan, maka dia wajib memberi makan 60 orang miskin. Urutannya itqu raqabah, fa illam yajid siyam syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. Nggak sanggup juga, kasih makan 60 orang miskin. Dalilnya hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Dalilnya hadis riwayat Abi Hurairah bahwasanya datang seorang laki-laki kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, halaktu." Wahai Rasulullah, celakalah aku, katanya, halaktu. Qala, lalu Nabi menjawab, "Wa ma ahlakaka?" Apa yang membuat kamu celaka? Qala, waqa'tu ala imraati fi Ramadan wa ana shaim. Aku terjatuh pada istriku atas perempuanku, artinya dia main di siang hari bulan Ramadan dalam keadaan dia berpuasa. Fadzakara lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam khisalal kafar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khisal, urutan-urutan kafarah di situ. Itqu raqabah. Ternyata dia enggak sanggup juga. Dibilang syam syahraini mutatabi'ain, enggak sanggup juga. It'am sittina miskinan. Kasih makan 60 orang miskin. Enggak sanggup juga. Akhirnya orang itu duduk dah tuh. Wa utiyan Nabi bitamar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang membawa sekantong kresek korma. Faqala lahu khudh hadza fatasaddaq bihi. Udah nih, ambil nih korma, fatasaddaq bihi, dah sedekah dah nih sama korma yang aku kasih. Faqala a'ala afqara minni ya Rasulullah. Apakah aku bersedekah atas orang yang lebih miskin daripadaku? Artinya apa ada lagi orang yang lebih miskin dari saya? Fa wallahi, karena dia di situ di kampungnya paling miskin. Demi Allah, nggak ada yang paling miskin di kampung saya. Ahlabi afqar minni, nggak ada lagi. Paling miskin dah saya dah, kata orang tadi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum, tertawa. Fadhahika an-nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajidahu. Faqala thumma qala atimu halqi. Udah dah, kalau gitu kasih makan nih korma yang tadi aku berikan, kata baginda Rasul. Udah, kasih makan keluarga kamu dah. Akhirnya dia yang dapat tuh korma. Udah jatuh pada bininya, udah ketelepasan, dia bersenggama bersetubuh sama bininya di siang hari. Disuruh bayar kafarat nggak bisa, memerdekakan budak nggak sanggup, orang miskin. Puasa 2 bulan berturut-turut nggak sanggup juga, kasih makan 60 orang miskin nggak sanggup juga. Akhirnya Nabi kasih korma, disuruh sedekah. Yang paling miskin dia di situ. Kata Nabi, udah dah, kasih makan. Atim ahlak, kasih makan keluarga kamu, kata baginda Rasulullah. Jadi urutannya tadi itqu raqabah. Kalau misalkan nggak bisa, siam, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak bisa juga, kasih makan 60 orang miskin. Ini dalam keadaan dia ingat dan mengetahui hukum bahwasanya bersenggama, bersetubuh di siang hari bulan suci Ramadan adalah sesuatu yang membatalkan puasa atau merusak puasanya. Berbeda jikalau dia dalam keadaan lupa atau dalam keadaan jahil, nggak kena konsekuensi. Kalau yang pertama tadi, orang yang dalam keadaan diperbolehkan dia meninggalkan puasa dalam uzur syar'i, misalkan dalam keadaan musafir gitu kan, dia boleh puasa, boleh meninggalkan puasa. Pertama, dia ninggalin puasa aja boleh dalam keadaan musafir, tapi dia mau tetap puasa juga, ya akhirnya dia mesti qada. Tapi kalau misalkan dia nggak puasa, ya udah, nggak akan hukum apa-apa di situ. Hadza wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.